Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, di mana kita akan belajar firman Tuhan singkat. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Manusia memang bukan hanya hidup dari roti jasmani, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berikan pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bulan ini masih ada di dalam bulan Desember dan masih dalam suasana Natal. Karena itu topik yang akan saya bawakan tetap masih bertema Natal, supaya ini cocok dengan bulan-bulan Natal di mana kita bisa merasakan dan mengalami suasana Natal yang sangat luar biasa. Suasana Natal yang sungguh luar biasa dan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah Natal memberikan damai sejahtera. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas adalah Natal memberikan damai sejahtera. Mari kita membaca bacaan Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 13 sampai 14. Di sini dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Lukas pasal 2 ayat 14 merupakan nyanyian pujian dari bala tentara surga yang mereka bersama-sama memuji Allah dan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan di sini, ternyata kelahiran Yesus itu memberikan damai sejahtera. Bahkan dikatakan damai sejahtera terjadi di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi Natal identik dengan damai sejahtera atau damai Natal. Ya, jadi kalau Natal kita tidak merasakan damai Natal atau damai sejahtera dari Natal, maka itu bukanlah Natal yang sesungguhnya. Jadi setiap orang yang merayakan Natal seharusnya mereka boleh mengalami damai sejahtera di dalam hatinya. Kita sudah membahas bagaimana Natal itu mendatangkan sukacita besar, bagaimana Natal itu membawa sukacita besar, dan juga bagaimana Natal itu meniadakan pembedaan. Dan sekarang kita membahas bahwa Natal itu memberikan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera Yesus itu berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan di dunia ini. Kalau kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ku ini huruf besar artinya Yesus. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, Injil Yohanes 14 ayat 27 itu menjelaskan bahwa damai sejahtera dari Yesus yang diberikan kepada kita merupakan suatu damai sejahtera yang tidak bisa dibandingkan
dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Karena dikatakan di sini bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera Yesus itu berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Nah, kita baca lagi dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal, tidak terukur, sehingga kita yang percaya kepada Yesus bisa merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia, dan nilainya begitu tinggi karena dikatakan melampaui segala akal. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan damai sejahtera biasa. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita pasti hidup di dalam damai sejahtera. Dan kalau kita hidup di dalam damai sejahtera, maka Tuhan akan memberikan kepada kita rasa damai yang akan kita rasakan, kita alami secara terus-menerus di dalam segala hal. Kalau damai sejahtera Tuhan itu ada, dan Tuhan damai sejahtera itu memberikan damai sejahtera pada kita, maka kita akan bisa mengalami damai sejahtera dari Tuhan itu secara terus-menerus di dalam segala hal. Mari kita membaca dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, dan Ia Tuhan damai sejahtera. Jadi sekali lagi, Ia huruf besar, ini mewakili Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya, ininya huruf besar, berarti damai sejahtera Tuhan, terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera yang berbeda. Tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepada kita. Bahkan Tuhan damai sejahtera akan mengaruniakan damai sejahteranya secara terus-menerus dalam segala hal. Bukan cuma dalam satu bidang, tetapi dalam segala hal kita bisa mengalami damai sejahtera secara terus-menerus. Artinya damai sejahteranya itu tidak berkeputusan, sambung menyambung. Kalau Tuhan damai sejahtera memberikan damai sejahteranya kepada kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah Natal yang kita rayakan kali ini sungguh-sungguh akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Karena pasukan malaikat bala tentara surga itu juga memberikan suatu nyanyian bahwa ketika Yesus lahir, maka terjadi damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita menikmati damai sejahtera Natal. Kita nikmati sungguh-sungguh damai itu di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian saya percaya ketika damai itu ada dalam hati kita, maka hati kita akan tenang, maka hati kita tidak perlu lagi kekhawatiran karena kita tahu damainya mengisi hati kita. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas tentang bagaimana Natal memberikan damai sejahtera. Natal itu identik dengan damai Natal. Kalau di dalam Natal kami tidak bisa merasakan damai, maka itu bukanlah Natal yang sejati, bukanlah Natal yang sesungguhnya. Biarlah damai daripada Tuhan mengisi hidup kami sampai selama-lamanya, sampai seterusnya di dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.